Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita ya, Apakah Programming. Kali ini kita akan membahas yaitu bagaimana cara install Sabayon Linux di VirtualBox. Oke. Jadi pertama-tama tuh kita harus mencari tahu dulu apa itu Sabayon Linux, atau kita kunjungi web resminya di Sabayon Linux. Sabayon Linux, ini dia. Oke, ini website resminya Sabayon Linux, yaitu www.sabayon.org. Cukup menarik. Logonya seperti jangkar ya, tapi kalau dilihat itu seperti tapak kaki penguin. Tapak kaki penguin. Kita lihat dulu apakah sama. Ya benar, ini dia tapak kaki penguin ya. Oke. Jadi Sabayon Linux itu, Sabayon adalah ya generasi Gentoo Linux yang berbasis open source Linux distribution. Jadi dia beginner friendly, maksudnya itu ramah terhadap pemula, itu friendly gitu. Oke. Jadi dia menawarkan sistem operasi ini dengan stabil dan reliable, dapat diandalkan. Mungkin untuk keterangan lebih selanjutnya mungkin bisa teman-teman cari sendiri ya. Jadi ini website resminya, nanti saya bagikan di link deskripsi. Oke, langsung saja kita pilih menu download. Di sini ada menu nih, ada desktop, server, cloud. Pasti teman-teman itu udah pada tahu lah ya. Desktop ini berarti kan keseluruhan dari si server sama cloud ini. Sedangkan server ini memang khusus untuk server, cloud untuk cloud. Jadi server sama cloud ini dijadikan satu di dalam desktop ini. Jadi kita pilih desktop aja. Ini ada beberapa pilihan, ada GNOME, KDE, XFCE. Ini seperti tema. Kalau teman-teman pernah download tema seperti di Android itu, download tema. Nanti ketika kita ganti tema, ini yang awalnya default ini hitam itu bisa berubah, atau bisa jadi ini, jadi pokoknya dia akan berubah sesuai dengan tema yang teman-teman pilih gitu. Jadi sini udah ditentuin oleh si Sabayonnya. Oke, kebetulan saya sudah mendownload yang GNOME Edition ya. GNOME Edition saya sudah mendownloadnya. Bagi teman-teman yang belum mendownload, silahkan di-download. Lumayan besar sih filenya, sekitaran 1,2 gigaan gitu. Oke, kita sudah cek webnya, kemudian kita masuk ke bagian instalasinya. Itu menggunakan VirtualBox. Oke. Untuk teman-teman yang belum install VirtualBox, bisa lihat nanti link di deskripsi juga diberikan. Ini kita remove dulu ya. Sebelumnya saya sudah menginstal yaitu Manjaro Linux. Teman-teman bisa juga melihat Manjaro Linux cara instalasinya. Nanti saya berikan di link deskripsi. Oke. Jadi kita membuat untuk instalasi baru ya di VirtualBox, namanya itu Sabayon
Jadi secara otomatis dia mendeskripsikan tipenya Linux, versinya Gentoo. Langsung kita next. Di bagian RAM-nya itu kita beri 4096, itu 4 GB RAM. Biar lebih cepat dan optimal kinerja instalasi prosesnya. Oke, di sini kita kasih 20 GB biar nggak terlalu sempit kali ruang penyimpanannya. Oke, di sini kita bisa simpan di terserah teman-teman mau simpannya di mana. Oke, kita create. Sampai di sini belum bisa di start ya. Kita harus kembali ke setting dulu. Kemudian kita ke bagian storage, pilih empty. Pilih Sabayon Linux. Nih, saya sudah yang download tuh yang GNOME desktop versinya, editionnya di GNOME. Tinggal pilih. Kemudian setting bagian networknya. Di bagian network ini ada beberapa ya attach network adapter yang diberikan dari VirtualBox. Untuk saat ini saya akan menggunakan bridge karena lebih mudah untuk pengkoneksian internet dari host ke virtual gitu ya. Jadi bridge ini ya sesuai dengan namanya menjembatani antara host dengan virtual. Kemudian yang adapter kedua sih itu option ya, bisa teman-teman tambah atau tidak. Tapi menurut saya kalau kita menggunakan Linux itu apalagi Linux itu ke server gitu, untuk dibuat dalam bentuk server itu lebih baik gunakan dua adapter. Otomatis kan si server butuh klien ya, gitu. Jadi klien itu kita tembakkan dari adapter 2 ini. Jadi kita pilih only adapter, atau kita pilih yang lain juga bisa, sesuai kebutuhan teman-teman sekalian. Oke, allow. Oke, kita jadi di sini kita sudah mulai bisa di start ya, tanpa menunggu-nunggu lagi. Oke, jadi ini. Jadi kita klik start. Jadi di bagian sini ini ada beberapa pilihan. Jadi karena kita mau install, jadi kita pilih instalasi. Oke, kita tunggu. Mungkin di sini agak lama ya, karena versi desktop itu ya gabungan dari server sama Mac, dan ada ya lebih ke grafikal. Kalau versi GUI ini, graphical user interface ini memang lebih banyak makan RAM. Kenapa? Karena ya cukup berat gitu memprosesnya. Kalau yang model CLI tinggal install gitu aja, nggak lama karena nggak berbasis desktop. Oke, kita tunggu saja. Mungkin dia lagi meracuk.
Oke, ini tampilan kita disuguhkan dengan tampilannya. Suguhkan apa? Macam mau buat kopi. Disuguhkan tampilan dari Sabayon Linux installer. Jadi di sini kita banyak nih ya tahapannya, ada welcome, location, keyboard, partition, user, summary, install, finish. Oke. Jadi kita harus ada Indonesia memang. Alangkah baiknya kita sembari belajar bahasa Inggris, kita pilih American English. Oke. Pilih next. Di bagian sini ini kita dipilih untuk lokasi kita. Jadi kita pilih Indonesia, Jakarta. Saya pilih Medan. Ternyata yang kepilih Kuala Lumpur. Oke, Jakarta. Next. Keyboard ini kita default aja karena kita nggak tinggal di Arab atau kita tinggal di Jepang gitu. Jadi kita default aja, kita ikuti standarnya. Di bagian partition ini ada erase disk sama manual partitioning. Oh iya, kenapa kita ini erase disk ini lebih dominan ya, dia secara otomatis buat partisi sendiri, tapi kurang lebih cuman untuk bagian root aja nih di ext4. Jadi di bedanya Linux sama Windows itu, kalau Windows itu partisinya ada NTFS, ada FAT, ada FAT32 gitu. Kalau di Linux ini partisinya ada ext4, ext3, ext2, ext1 gitu. Terus ada yang namanya swap. Swap itu bukan swap kopi. Swap area gitu. Jadi swap ini sangat membantu sekali ya. Misalnya kita RAM kita ini udah ke load lebih besar, jadi swap ini membantu si RAM itu. Kalau kita manual partitioning sih lebih spesifik lagi, partisi kita lebih rapi gitu. Kalau ini kan cuman pembagian root untuk root sama swapnya doang. Tapi karena kita menggunakan VirtualBox, kita pilih erase disk saja gitu. Karena kalau kita mau bagi partisi, ini partisi kita cuma 20 GB. Berapa lah dapat, coba dibagi 4 atau 5 atau 3. Belum lagi swapnya itu. Oke, kita next. Di bagian user kita disuguhkan itu kita disuruh buat nama PC kita. Jadi saya buat sini nama PC saya, passwordnya kita buat. Oke, ini login otomatis without asking password. Jadi kita butuhnya. Jadi kita login atau enggak login pakai login otomatis. Jadi kita butuh login di awal booting kita. Jadi pas masuk ke desktop kita harus masukkan password, atau ya kita masukkan password kita yang kita buat di sini, baru kita bisa akses sistem operasi kita, baik itu Windows ataupun Linux. Nah itu Windows sama juga seperti itu, tinggal ada beda ya. Jauh nggak jauh gitu, lebih untuk keamanan kita sendiri sih. Oke, kita next. Ini sebenarnya ini seperti rangkuman ya, yang dari location, keyboard, partition, nama user ini. Jadi dirangkum di sini sebelum kita melakukan instalasi, atau ada yang salah atau mau diperbaiki mungkin kita bisa back. Jadi kalau sekiranya tidak ada yang perlu kita perbaiki atau kita ubah, kita langsung aja install.
install. Jadi sini kita bisa ngekliknya sembari dia lagi menginstal. Dia support sama Steam. Jadi kita nggak usah menunggu ya. Kenapa? Karena ini bisa memakan waktu kurang lebih ya sejam atau setengah jam gitu instalasi. Kita jeda aja dulu ya, mungkin nanti kita sambung kembali. Oke, jadi proses install sudah selesai, semua sudah berjalan dengan baik. Jadi langsung saja kita restart now. Oke, kita tunggu. Oh iya, jadi beberapa nih ya, aku sih sering mengalami hal ini. Kalau kita menghadapi seperti ini, seharusnya kita ini kan file installer Sabayon Linuxnya kita unmount dulu biar dia langsung nampil ke yang udah kita install tadi, bukan ke installernya ini. Oke, ini udah siap, berarti tinggal kita buka lagi. Oke, kita matikan dulu mesinnya. Oke, kita buka lagi, double klik ya, double klik dia akan start secara otomatis. Jadi di sini ada tampilan grup bootloader. Sini ada dua pilihan. Kalau advanced option for Sabayon Linux, coba kita lihat. Ini dia ada dua bagian. Yang satu recovery mode, yang satu yang biasa gitu. Apa bedanya recovery mode sama yang biasa? Jadi ketika kita melakukan upgrade di Sabayon Linux yang ini yang kita install ini, kita melakukan upgrade, kemudian di upgrade itu terjadi banyak kesalahan atau error. Nah, dengan recovery mode ini kita bisa memperbaikinya atau melakukan uninstall atau push itu bisa push install, itu mendelete semua package installer yang sebelumnya sudah terinstall. Oke, jadi karena kita belum melakukan apa-apa ya, kita pilih ini dulu ya, ke yang pertama. Kita tunggu.
Kita login. Ini kita abaikan ya, dia masih banyak di bagian bootable masih banyak bug-bug gitu, yang seharusnya tidak perlu ditampilkan gitu. Ya dikarenakan kita menggunakan VirtualBox ya, jadi agak lumayan lama menunggu. Tapi lebih dianjurkan sih kalau untuk sekarang install di fisik atau di PC Anda sendiri, PC teman-teman. Misalkan RAM itu minimal 4 GB atau 8 GB. Jadi jangan pakai yang 2 GB lagi. Kenapa? Karena semakin berkembangnya dunia IT ini, maka setiap aplikasi atau software, baik itu sistem operasi atau dalam sistem operasi ataupun di luar sistem operasi, itu banyak memakan RAM gitu. Jadi usahakan RAM atau penyimpanan kita lebih berbasis ke SSD biar lebih optimal dan kinerjanya itu cepat. Oke, kita tunggu, nggak apa-apa. Khawatir nggak jalan karena dia tadi udah tahu gitu untuk login. Jadi ini si Sabayon ini mau menampilkan mode grafiknya. Oke, dia sudah menampakkan dirinya. Nih oke. Jadi ini setelah kita melakukan instalasi, ini ada ya, welcome to Sabayon. Sini kita disuguhkan oleh community, repository, package list, first step, wiki, IRC chat. Kita close saja. Oke. Ini. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.